Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial tentang cara memasang keyboard internal ya di laptop ya. Jadi gejalanya adalah apa? Ketika misalkan laptop ini sudah tua ya temen ya. Laptop sudah tua, lalu biasanya kinerjanya sudah nggak bagus ya. Apalagi ketika misalkan eh, namanya keyboard ya, keyboard lama, ketika dipencet itu ada beberapa tombol yang sudah mati. Nah, gejalanya itu adalah biasanya bukan karena operasi sistemnya atau window-nya yang bermasalah, tapi adalah salah satunya adalah hardware dari keyboardnya itu. Terus gimana caranya? Lalu teman-teman bisa membongkarnya. Lalu teman-teman untuk memastikan bahwa memang membeli produk keyboardnya itu yang internal tidak salah ya, teman-teman pastikan untuk melihat ini pin ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat pinnya ada berapa, kita hitung di sini seperti ini teman-teman, supaya nggak salah ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini ada tembaganya ya. Di sini tembaganya itu. Lalu di sini kan disamakan dengan di sini teman-teman. Nah, di sininya, di sini ada slot ini. Ini akan dipasang seperti ini teman-teman. Nah, pasang seperti ini ya. Lalu itu sudah dipastikan teman-teman harus pas. Nah, seperti ini. Ketika dipasang, maka slotnya ketemu. Nah, teman-teman. Jadi ketika ditutup bagian konektornya, maka dia tidak bergerak. Nah, itu membuktikan bahwa ini memang bawaannya seperti ini. Lalu teman-teman ketika membeli di marketplace, pastikan juga teman-teman membeli keyboard itu dengan merek yang ada di laptopnya. Jadi ini contohnya Lenovo teman-teman. Ada tipenya, biasanya dijual di marketplace itu tipe Lenovo dengan tipe yang ini gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak ketemu dengan tipe ini, biasanya tipenya ini adalah persamaan. Persamaan itu maksudnya gimana? Jadi persamaan itu artinya ketika teman-teman beli tipe yang seperti ini bisa mungkin juga persamaannya adalah dengan laptop merek lain atau laptop Lenovo dengan tipe yang lain. Tapi sama sama bisa digunakan juga di laptop yang seperti ini gitu ya. Terus gimana caranya? Biasanya kita tanya di bagian chatnya, Pak, saya pakai laptop yang segini, kira-kira bisa persamaan nggak dengan ini gitu kan? Terus apa sih? Apakah ketika kita misalkan membeli laptop, eh, ketika kita membeli keyboard internal yang sudah rusak dari laptop yang sudah rusak gitu ya, yang lama kita ganti dengan yang baru, apakah kendalanya? Ya biasanya gini teman-teman, namanya kita sudah ganti, biasanya nih karena permasalahannya bukan original ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli yang original, keyboard yang original, maka teman-teman nggak usah ragu lagi ketika misalkan dipasang plug and play ya. Nah, itu yang terjadi adalah benar-benar tidak ada masalah sama sekali terhadap laptop teman-teman. Tapi biasanya ketika misalkan teman-teman membeli produk keyboard yang bukan originalnya seperti ini gitu ya. Ini kendalanya adalah ini dikarenakan bukan original, maka yang di maka ya ketika dipakai yang terjadi adalah kurang maksimal teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa tombol yang memang harus ditekan secara kuat ya untuk bisa maksimal bisa dipakai. Tapi biasanya hidup semua. Tapi kadang-kadang misalkan ada masalah yang seperti ada tombol yang kendor teman-teman. Jadi pada saat kita ngetik yang D misalkan gitu, terus ada F yang kepencet ya, seperti kayak kepencet F-nya, jadi DF padahal kita mencetnya D-nya. Nah itu seperti itu kendalanya ketika kita mempunyai laptop yang ganti keyboard. Terus bagaimana solusinya? Kalau misalkan kita repot seperti itu, ya teman-teman bisa juga menggunakan ini teman-teman. Nah, ini saya alternatif keduanya adalah menggunakan laptop eksternal teman-teman. Jadi di bagian ujung dari USB ini kita sambungkan ke USB di laptopnya, yang laptop yang nggak ada keyboardnya ya. Itu bisa kita gunakan atau bisa kita bantu juga dengan mouse eksternal, kita colok juga di USB intinya. Jadi teman-teman begitu solusi untuk mengatasi keyboard kita yang rusak di laptop yang memang sudah lama ya keyboardnya ya. Setelah kita ganti pun ternyata gagal juga gitu.
Ya paling seperti itu teman-teman, dijamin sukses penggunaannya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.